Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 6 Gresik, Bapak Abdul Aziz SPD MPD. Yang terhormat teman-teman sejawat, para pengajar di UPT SMP Negeri 6 Gresik yang sangat berbahagia sekali, terutama teman kita Bu Zuni Eka. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan Ibu Zuni Eka Kusumawati untuk menyampaikan diseminasi hatiku padamu program pembelajaran individu. Bu Zuni Eka ini adalah seorang guru BK yang luar biasa sekali, akan menyampaikan makna tentang hatiku padamu atau HTM. Baiklah, kepada Bu Zuni Eka dipersilahkan. Terima kasih Bu Ratna selaku moderator pada hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri 6 Gresik yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara saya diseminasi hatiku padamu dalam program pembelajaran individu atau PPI yang biasanya saya lakukan di Resort Center Gresik. Sebelumnya, kegiatan ini, pembelajaran atau program kegiatan ini adalah program yang ditujukan kepada para peserta didik PDBK atau peserta didik yang berkebutuhan khusus. Di mana saya selama 1 tahun ini kurang lebih setiap bulan 1 kali saya berkesempatan untuk magang di tempat Resort Center 1 bulan 1 kali, di mana di situ saya dipelajari bagaimana saya untuk menjadi seorang GPK atau guru pendamping khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan waktu saya di Resort Center, saya mendapatkan kesempatan untuk meneliti atau memberikan pembelajaran atau identifikasi dan asesmen kepada anak yang memiliki kekurangan dalam bidang intelektual. Kebetulan saya mendapatkan sosok ABK yang memiliki kekurangan dalam intelektual. Di situ pertama kali yang saya lakukan terhadap anak tersebut adalah yang pertama saya melakukan identifikasi dan asesmen terlebih dahulu terhadap anak ini. Lalu yang kedua, saya harus mengisi matriks atau perencanaan apa yang harus saya lakukan dari anak ini. Dan yang terakhir yaitu saya harus mengisi planning matrix di situ. Yang pertama kali saya lakukan yaitu saya melakukan matriks perencanaan terhadap anak ini. Anak ini saya bernama Afika, anaknya bernama Afika, anak yang berasal dari SD Meriunan di situ. Anak ini memiliki keterbatasan dalam intelektual atau biasa kita sebut dengan slow learner. Jadi anak ini memiliki kekurangan dalam yang pertama, dia masih belum memahami atau belum mengerti huruf. Jadi huruf A sampai Z anak ini masih belum paham. Padahal anak ini sudah kelas 2 SD. Jadi huruf A sampai Z, anak ini masih belum paham sama sekali. Begitu juga dengan angka. Waktu saya kasih permainan tentang angka, saya tunjukkan beberapa angka. Angka 1 sampai angka 10, angka 1 sampai angka 5 dulu pertama kali itu, anak ini baru paham yang namanya angka 1. Jadi angka 2 dan angka 3 itu pun dia masih bingung. Mana angka 2 dan mana angka 3. Memang anak ini tergolong anak slow learner, seperti itu. Lalu yang kedua, anak ini tidak mampu berhadapan ngomong secara langsung seperti ini. Semisal saya ada di depannya, dia ada di depan saya, itu dia tidak mau, dia nangis. Itu perencanaan identifikasi pertama yang saya lakukan dan akhirnya dari identifikasi saya itu
saya membuat planning matrix, saya membuat planning apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini. Dari yang pertama saya membuat perencanaan dulu dari si Afika ini, dari kekurangan atau kebutuhan yang paling mendesak dari anak ini, itu saya membuat perencanaan dari identifikasi dan selanjutnya saya membuat planning matrix apa yang harus saya lakukan. Yang pertama ketika anak ini masih mengerti angka 1 sampai angka 5, yang pertama saya lakukan, saya mengenalkan dulu dengan permainan angka. Saya buat sebuah kartu permainan angka kayak gitu, saya contohkan. Karena anak ini tidak bisa saling tatap muka seperti ini, jadi sambil kita bermain, Afika, ini angka berapa nak? Tuh. Sambil saya tunjukkan, ini angka 1. Nah, gitu. Jadi sambil bermain, kita sambil menjelaskan kepada anak ini. Saya buat seperti kartu seperti itu dengan angka. Begitu juga dengan huruf. Saya membuat sebuah kartu dan juga permainan. Dan yang terakhir, yang ketika anak ini tidak bisa face to face untuk menghadapi orang lain, itu yang saya lakukan pertama kali yaitu saya cari sebuah kaca yang besar, cermin yang besar, saya hadapkan ke anak ini. Pertama kali dia melihat cermin, anak ini nangis. Jadi melihat wajahnya sendiri itu dia nangis, dia ketakutan. Dia takut nangis, akhirnya saya mikir saya harus gimana. Jadi saya duduk di samping dia, saya duduk bersama dia di sampingnya, saya ngomong, Afika anaknya cantik. Saya kasih motivasi awalnya, Afika anak yang cantik, anak yang pinter. Lihat wajahnya Afika di depan cermin, Afika sangat cantik kayak gitu. Lihat deh, coba. Terus awalnya susah, terus pelan saya bujuk sampai akhirnya dia mau menghadap di depan cermin besar. Ketika dia mau hadap, Bu, ini namanya apa? Gitu, dia nanya, ini namanya apa, Bu? Ini namanya hidung. Hidungnya Afika mancung ya, berarti Afika cantik. Kayak gitu. Lalu, ini namanya apa, Bu? Ini namanya bibir. Kayak gitu. Jadi awalnya itu kayak gitu, terus akhirnya dia mau menghadap ke cermin. Berarti Afika cantik ya, sambil gini-gini kayak gitu. Terus akhirnya anaknya seneng sampai bisa ngadep ke cermin. Setelah selesai dari cermin itu saya hadap, berusaha untuk ngomong face to face sama anaknya. Awalnya nggak mau, tapi karena mungkin kita sudah beberapa kali bertemu, beberapa kali kita berbimbingan bareng, akhirnya anaknya mau. Seperti itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, kita memang membutuhkan kesabaran dan harus membutuhkan teknik-teknik baru yang berbeda ketika kita mengajar kepada anak-anak yang normal. Seperti itu. Jadi apalagi di sekolah kita Bapak Ibu, kita juga di dalam satu kelas ada 1 atau 2 anak yang mungkin memang hampir sama seperti Afika. Jadi kita memang harus memberikan bimbingan yang khusus, bimbingan yang berbeda dari anak-anak yang normal. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya ya, bahwa kita tahu ternyata menangani anak yang biasa dengan yang spesial itu berbeda. Harus dengan ekstra sabar, dengan cara-cara yang luar biasa. Dengan penjelasan dari Bu Zuni tadi, kita dapat tahu bahwa setiap anak itu berbeda. Dan cara penanganannya pun harus berbeda. Semoga dengan diseminasi ini kita dapat menambah wawasan kita yang luar biasa ini tentang anak-anak dan bisa menerapkannya di kelas-kelas yang kita ampu selama ini. Baik, demikian acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bu Zuni telah memberikan wawasan yang luar biasa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.